Ini tahun dimana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Army of God, mari memuji Tuhan bersama-sama. Woo! Clap your hands together. Hey. Go! Oh, oh. Sama-sama nyanyikan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau langkahku. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu. Oh, Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Sama-sama angkat tangan kita katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi bertepuk tangan sama-sama. Woo! Army of God, let's dance, come on! Yeah! Come on, lift our hands and sing. Yesus Kau, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Yes God, hanya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Oh, denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya
yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Sekali lagi bertepuk tangan bersama-sama. Oh, 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 oh. Katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubah. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau Tuhan setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Mari menyanyi bersama ku. One, two, three, go. Sekali lagi go. Sama-sama nyanyikan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Oh, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Oh, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah
lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita. Yeay. Haleluya. Shalom Augers, bagaimana kabar kalian? Pastinya penuh dengan sukacita bukan? Dan buat teman-teman yang baru pertama kali join di YouTube ini, kami ucapkan welcome home. Bagi teman-teman yang sedang gabut dan belum join dengan Connect Group, ayo join di dalam Connect Group di kota di mana kalian berada. Untuk kontak personnya, kalian bisa melihat di layar. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Teman-teman dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar kalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami kembalikan segalanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terimalah Tuhan persembahan kami, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Augers. Thank you ya Tuhan. Ajar kami untuk mengenal lebih dalam lagi tentang Engkau, Yesus. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi
lebih dari segala yang ada, lebih dalam. Kami datang di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, dengan berhiaskan kekudusan di dalam nama Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam. Mari anak-anak muda, mari datang menyembah Dia. Biar hari ini setiap hati, setiap mata tertuju kepada Yesus. Terus nyanyikan lebih dalam lagi. Kami sembah Kau Yesus. Sungguh tidak ada satupun yang kami inginkan. Kami cuma mau duduk diam di bawah kaki-Mu, menikmati hadirat-Mu, bersekutu dengan pribadi-Mu ya Yesus. Penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan anugerah-Mu ya Roh Kudus. Kami mengasihi-Mu. Dengan lembut katakan lebih dalam lagi, lebih dalam. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau. Rasakan hadirat Tuhan, memenuhi ruangan, memenuhi kamar di mana Kau berada saat ini. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi. Mari angkat suaramu sembah Dia. Kami sembah Kau, bawa kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi. Oh, Shikaya rara mara mayase. Kami rasakan kekudusan-Mu Tuhan. Tiada patakara la mayas. Shikaya rara mara mayas. Mari pejamkan matamu, angkat suaramu sembah Dia. Roh Kudus jamah hidupmu. Shikaya rara mayas. Ku ingin Kau lebih dari yang lain. Sungguh Kau segalanya, sungguh Kau satu-satunya Tuhan. Shikaya rara mayas. Thank you Tuhan. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam. Ampuni setiap kami ya Tuhan, kalau sudah lama kami tidak menyembah Engkau, kalau sudah lama kami tidak bersekutu dengan pribadi-Mu. Lebih dalam, lebih kaya rapaka dalamnya. Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus penuhi kami. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tidak terasa 1 bulan lagi kami akan masuk di dalam bulan Desember. Kami akan merayakan bersama-sama kelahiran Yesus Kristus. Kami mau ya Tuhan, di hari-hari menjelang akhir tahun 2020 ini, hidup kami, hubungan kami dengan Engkau semakin hari semakin lebih dekat, lebih intim ya Tuhan.
Kami semakin mencintai hadirat-Mu. Kami semakin menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami dari segala dosa-dosa kami. Kalau mungkin hari-hari yang lalu kami melakukan kejahatan, kami melakukan dosa-dosa yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biar kami dedikasikan bulan-bulan ke depan ini ya Tuhan, untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan semuanya sama seperti untuk Engkau. Terima kasih. Berkati kami semuanya, anak-anak muda, Army of God, khususnya di Kalimantan, bahkan yang teman-teman kami yang mungkin mendengar, melihat YouTube dari setiap kota yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih. Siapkan hati kami ya Tuhan untuk dengarkan firman-Mu. Biar hari ini kami semakin belajar untuk kami boleh mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami lebih dan lebih lagi. Terima kasih. Berkati hamba-Mu. Biar setiap firman yang disampaikan semuanya boleh berasal daripada isi hati Tuhan. Setiap kata demi kata akan mengubahkan hidup kami, cara pandang kami, cara kami membangun hubungan dengan sesama kami, dengan Engkau juga ya Tuhan. Terima kasih. Berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, shalom semuanya, anak-anak muda yang ada di Kalimantan khususnya. Dan shalom juga buat teman-teman yang mungkin ada yang nonton dari beberapa kota di luar daripada Kalimantan. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya. Dan hari ini saya mau menyampaikan satu firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati kita semuanya. Dan saya berdoa supaya firman yang saya sampaikan hari ini akan membuat kita semakin punya hubungan yang baik dengan keluarga sesamanya kita. Bukan cuma dengan Tuhan. Karena kita tahu kita dipanggil bukan cuma sekedar menjadi orang yang religius, menjadi orang yang mencintai Tuhan. Tapi kita juga dipanggil untuk mengasihi sesama kita. Amin. Ya, ingat ya, hubungan salib itu atas dan bawah. Jadi ada yang di atas, ada yang di atas, ada yang di samping, vertikal dan horizontal. Hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Ini penting sekali. Dan kita perlu pahami saat ini ya, anak-anak Army of God, kita ini ada di dua generasi boleh dibilang ya. Ada di dalam generasi Y dan generasi Z. Di mana generasi Y itu rentan usianya dari kelahiran dari tahun 81 sampai ke 94, itu generasi Y. Itu usia saya. Generasi Y itu boleh dibilang generasi milenial. Sama seperti itu ya. Tahun 81 sampai 94. Saya di mana? Ya nanti Anda berdoa sendiri, siapa tahu Tuhan berikan Anda ilham gitu ya. Saya ada di posisi mana ya, di tahun berapa. Lalu kita juga ada Army of God ada di dalam generasi Z. Kelahiran dari tahun 95 sampai sekarang ini. Anak-anak teenager itu termasuk di dalam generasi Z. Dan kita perlu pahami generasi Z adalah generasi yang banyak dipengaruhi oleh teknologi dan sosial media. Apalagi sekarang ya, kalau zaman saya masih SD, SMP, sosial media masih kurang. Bahkan saya tahu Friendster itu kalau tidak salah dari SMP atau SMA ya, baru mulai keluar Friendster. Sekarang mungkin Anda juga nggak ngerti Friendster itu apa, juga udah nggak ngerti ya. Taunya udah mungkin awal-awal kalian sosmed mungkin udah masuk di Facebook. Terus ada lagi apa namanya sekarang Instagram, terus TikTok, TokTok dan lain sebagainya, saya kurang paham ya. Jadi udah banyak sekali. Kalau TikTok saya nggak ngikutin, kalau Instagram saya masih ikutin. Jadi kalau yang belum follow saya, follow Instagram saya di mana ya, di sini ya. Add Instagram saya ya, sekalian pansos gitu kan. Kalau anak-anak muda bilang pansos, panjat sosial ya. Jadi kita ada di dalam generasi Y dan generasi Z. Ini untuk Army of God zaman sekarang ini. Zaman now katanya begitu, generasi micin, terlalu banyak makan micin gitu ya. Jadi akhirnya agak-agak henghong begitu ya, katanya begitu. Tapi saya tahu Anda bukan orang yang bodoh, tapi kita semuanya adalah orang-orang yang pintar, amin. Dan begini, kalau generasi ini kita perlu sadari dulu pertama-tama ya. Generasi ini banyak menghabiskan waktunya di sosial media. Jadi boleh dibilang pada waktu kena corona begini pasti ada stresnya, pasti ada. Karena tidak bisa keluar rumah. Tapi dibilang stres banget mungkin ya, kalau generasi Z khususnya bagi mereka mungkin enjoy saja. Kenapa? Karena di rumah yang penting ada wifi, kelar.
Kecuali pakai data habis, ya, ini kasus yang berbeda. Kalian bisa stres. Tapi kalau internet jalan terus, mungkin saya rasa tingkat stresnya ada tapi tidak terlalu yang cukup besar. Karena kalian masih bisa buka-buka sosial media, Instagram, stalking mantan, stalking calon pacar gitu kan, yang mau dikejar gitu. Atau stalking musuh gitu kan, kegiatannya apa saja, atau stalking artis-artis. Kalian bisa lakukan banyak hal di masa-masa ini. Yang jadi persoalan di generasi ini adalah salah satunya bicara mengenai hubungan. Kalau saya itu di generasi Y. Generasi Y itu kayak transisi, peralihan ya. Peralihan dari generasi yang lebih banyak suka itu nongkrong, menghabiskan waktu yang di tempat-tempat yang mewah itu katanya gitu ya, yang tempat-tempat yang mewah. Tongkronganmu di mana gitu kan? Tongkrongan saya di gereja gitu kan. Itu lebih keren lagi ya. Udah lebih dari mewah itu ya. Kalau saya, generasi saya itu banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman. Waktu saya kecil gitu ya, saya banyak menghabiskan waktu itu main dengan tetangga saya. Coba kalau zaman sekarang, main dengan tetangga orang tua udah kayak takut-takut ya, udah enggak usah masuk dalam rumah aja. Dibatasin. Apalagi, kalau beberapa dari Anda yang tinggalnya di kampung, kadang-kadang udah jangan main sama teman, tetangga, anak kampung. Padahal tinggalnya Anda juga di kampung, kan sama-sama anak kampung kan gitu kan. Cuma kita enggak sadar kadang-kadang. Saya dulu main sama tetangga, main sama anak-anak kampung, bersosialisasi dengan mereka semuanya, menghabiskan waktu banyak dengan apa main. Tapi kalau kalian, contoh gitu ya, kalau dulu banyak menghabiskan waktu main, tapi kalau sekarang itu banyak waktu dari kecil aja udah banyak menghabiskan waktu itu dengan les. Dari kecil dikursuskan Inggris gitu kan, kayak anak saya dikursuskan Inggris, belum sekolah, kursus Inggris dulu. Terus nanti dikursuskan apa? Renang, taekwondo dan lain sebagainya. Ada banyak les-lesan yang diikutin. Kalau nilai sekolahnya jeblok, matematika dileskan matematika. Jadi habis waktunya untuk belajar. Waktu untuk sosialisasi dikit banget. Efeknya adalah begini, generasi sekarang ini ya. Efeknya generasi sekarang ini adalah hubungan menjadi tidak begitu penting. Ada teman, ya udahlah. Yang penting aku hidup. Yang penting aku bisa ada handphone, ada gadget, ada internet. Sudah selesai. Kita mulai meninggalkan yang namanya hubungan sosial. Ini yang perlu kita sadari, kita pahami sama-sama. Kalau dulu saya, contoh ini, saya sama teman saya. Kalau saya sih masih agak mending. Teman saya itu cukup ekstrim. Jadi kalau dia mau makan gitu, makan siang, kita ini udah kerja gitu. Pada waktu itu udah kerja. Generasi Y yang mula-mula lah ya. 81 sampai berapa itu nanti dicek sendiri ya. Teman saya waktu dia kerja, padahal kerjanya kita ini berjauhan. Dia tuh bela-belain telepon saya, jemput untuk ngajak makan. Dia itu kalau enggak ada teman enggak bisa makan. Kenapa? Karena kita menghargai yang namanya hubungan. Mungkin bagi generasi Z, aneh, makan ya makan kan? Ngapain perlu teman? Enggak ada teman kan enggak ada masalah. Beda, kita beda. Zaman-zaman generasi Y awal-awal sampai generasi sebelumnya gitu ya. Kita adalah orang yang menghargai hubungan, sabar. Contoh ya. Anda di rumah Anda ada enggak? Di rumah teman-teman ada enggak telepon yang masih telepon yang masih putar-putar itu? Ada? Kalau sekarang tinggal klik aja kan, buka handphone, WhatsApp, selesai kan, angkat. Zaman dulu tuh kita mau telepon tuh harus sabar dulu, tahu enggak? Apalagi kalau kita interlokal. Kalau dari Surabaya 031 kan, kita mau telepon Jakarta nih, 021 atau telepon di Balikpapan 0542. 0 itu kan nama tuh, 0 paling ujung. 5. Lama sekali. Mau telepon aja kita harus sabar.
Anda kan kok gak diangkat yo, mencekno, gitu kan bisa jengkel. Cuma tekan gini doang, bisa marah. Kita generasi yang lebih sabar. Sekarang gak sabaran. Dikasih tahu sama orang tua kadang udah hilang fokus kan. Mudah sekali. Itu salah satu perbedaannya. Kalau teman-teman lihat generasi kami agak aneh, contoh yang tadi saya bilang kayak makan kenapa kok harus ditemani? Makan sendirian juga bisa. Kalau kita lihat Anda, kita juga geleng-geleng, generasi ini aneh ya. Nonton bioskop sendirian gitu kan. Itu orang gabut itu ya. Itu orang yang mungkin lagi galau mungkin begitu ya. Habis diputus cinta. Nontonnya yang Milea begitu kan. Sendirian biar bisa menangis meresapi setiap kata demi kata. Kita lihat kalian aneh. Tapi kuncinya begini. Setiap generasi itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi satu hal yang tidak boleh dirubah adalah yang perlu kita sadari, kita ini adalah makhluk sosial. Kita ini perlu yang namanya memiliki sebuah hubungan. Tidak bisa kita hidup sendirian, amin. Oke, firman hari ini saya beri judul Real Relationship. Dari kata, sebentar saya tulis aja lah ya, daripada teman-teman bingung ya. Dari kata hubungan, yang artinya hubungan yang sebenarnya, hubungan yang serius, hubungan yang nyata. Hubungan yang sesungguhnya itu seperti apa sih? Nanti kita akan belajar sama-sama. Relationship itu adalah hubungan yang melibatkan perasaan dari dua individu atau lebih. Ini namanya hubungan. Hubungan yang melibatkan perasaan antara dua individu, saya dengan si A atau saya dengan si A, B, C, itu namanya relationship, hubungan. Dan kita akan belajar sama-sama, ada satu tokoh di dalam Alkitab, dua tokoh sih, melibatkan dua tokoh yang cukup luar biasa, mereka menjaga yang namanya persahabatan. Yaitu Daud dan Yonatan. Kita buka terlebih dahulu di dalam 1 Samuel 18 ayat yang pertama sampai keempat. Daud dan Yonatan. Daud dan Yonatan. 1 Samuel 18 ayat yang pertama sampai keempat. Saya persilakan teman-teman bisa buka Alkitabnya ya. Ya minimal hari ini kalian buka Alkitab lagi ya, mungkin sudah seminggu, 2 minggu atau setahun tidak pernah dibaca ya, dibukalah hari ini ya. Oke, saya bacakan. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Saya ulangi ya, ayat pertama dulu. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Alkitab bilang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah, pertama-tama kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Lalu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang Yonatan lakukan. Dan ini yang tidak mudah kita lakukan. Terkadang kita menuntut, tapi kita sulit untuk mengaplikasikannya kepada teman-teman kita. Atau bahkan mungkin kita sebut sahabat-sahabatnya kita. Daud dengan Yonatan punya hubungan yang sangat unik. Pada waktu ketemu, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Jadi kayak kalau orang-orang bilang nih, chemistry-nya tuh dapat. Kayak kita jatuh cinta dengan seseorang, kenapa kamu? Nggak tahu, kayak aku klik aja. Ada chemistry, jadi waktu ngomong kayak mungkin nyambung. Mungkin hobinya sama. Suka nongkrong sama-sama. Suka main game sama-sama. Suka pacar yang sama, itu jangan ya. Rebutan itu berantem nanti. Ada kesukaan-kesukaan yang dilakukan bersama-sama.
klik begitu. Yonatan dengan Daud. Bahkan dikatakan ini luar biasanya, Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Lihat yang kedua, pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Diulang itu 2 kali ya, ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ayat yang keempat, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Itu boleh dibilang begini, kayak baju perang itu kan sesuatu yang berharga, sesuatu yang dibawa kemana-mana pada zaman itu ya. Perang itu kan salah satu yang boleh dibilang kebesarannya itu adalah yang melekat, yang dibawa pedang. Nah kalau Anda pelajarin gitu kan, sejarah-sejarah apalagi di Jepang itu banyak sekali pedang-pedang yang banyak sejarahnya. Pedang kalau udah dipakai, apalagi contoh ya, ini saya bukan melegalkan pembunuhan ya. Kalau dipakai semakin banyak membunuh, terkadang itu nilai jualnya semakin tinggi, semakin dicari-cari. Kalau zaman saya ini golok pembunuh naga, tahu enggak ya? Udah beda zaman, udah lama betul. Tiobuki ya. Ada golok pembunuh naga dan lain sebagainya. Itu di apa namanya ya? Diperebutkan. Golok itu, pedang itu. Karena apa? Karena punya nilai jual yang tinggi. Itu sesuatu yang berharga. Pada waktu Yonatan ketemu dengan Daud, dikasih. Sama seperti ini. Sama seperti kalau kita ini apa namanya? Gadget ya. Kita punya gadget kesayangan, terus kita punya sahabat, dia baik terus bilang, udah bawaan aja handphoneku. Karena kita tahu dia enggak punya handphone. Seperti itu hubungannya. Sayang banget dengan Daud. Dan kalau kita punya sahabat terkadang kan apa namanya? Contoh nih, pinjem tukar-tukaran baju kalau masih sekolah ya, SMP, SMA, kalau udah gede itu kan kayak risih gitu, enggak enak. Tapi kalau sahabat kadang udah pakai aja, udah enggak apa-apa. Udah ambil aja enggak apa-apa begitu. Itu yang namanya sahabat, persahabatan, persaudaraan yang dibangun oleh Daud dan Yonatan. Bahkan kalau kita pelajarin sama-sama kisahnya daripada Daud dan Yonatan, luar biasanya adalah begini. Yonatan tahu nih, si Daud ini udah dinubuatkan bahwa nantinya dia akan menggantikan Saul sebagai raja. Daud sudah diurapi bahwa nantinya dia akan menjadi raja. Bukankah tahta seharusnya itu turun ya? Dari bapak ke anak. Dari Saul seharusnya kepada siapa? Yonatan. Tapi luar biasanya, Yonatan masih bisa menerima, masih bisa bersahabat. Padahal dia tahu bahwa nanti tahtanya akan diambil oleh Daud. Keren. Dan kita akan belajar sama-sama terlebih dahulu ya. Yang membunuh sebuah hubungan yang baik. Kalau sekarang tuh kayak toxic friend ya. Racun, teman-teman yang sukanya yang enak-enak tok begitu ya. Ini yang membunuh sebuah hubungan. Yang pertama boleh catat, terserah, mau catat, mau renungkan dalam hati, terserah, dalam pikiran, terserah ya. Iri hati. Ini bisa membunuh yang namanya hubungan. Kamu bayangkan, pada waktu Yonatan dia iri dengan Daud, habis sudah, hubungannya pasti akan selesai. Karena dia berpikir, loh aku pewaris tahta, bukan Daud. Tapi kenapa Daud yang dipilih? Ya udah kita nggak usah berteman. Nanti kita akan berperang aja, kita musuhan. Apalagi si Saul kan sempat marah itu. Kalau teman-teman pelajarin Alkitab, baca Alkitab kan, sempat marah gara-gara apa? Pada waktu Daud peperangan menang berkali-kali, satu kali masuk di dalam kota Daud ya. Pada waktu itu belum kota Daud ya. Masuk di sana, dielu-elukan Daudnya. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul marah, iri hati dia. Akhirnya apa? Saul hendak membunuh Daud. Kan kesempatan, kalau Yonatan iri hati, maka ini kesempatan, ya udah kita musuhan aja. Iri hati adalah salah satu cara untuk membunuh yang namanya sebuah hubungan. Yang kedua, insecurity ya, susah banget ya. Rasa tidak aman. Ini juga bisa membunuh yang namanya hubungan. Ada rasa curiga. Kenapa kok dia yang dipercaya? Kenapa kok dia yang dipromosikan? Nggak aman.
Ini bisa merusak yang namanya hubungan. Apalagi egois, maunya menang sendiri. Pokoknya apa-apa aku dulu ya. Ada apa-apa aku dulu. Pinya kita yang jadi senternya. Orang yang utamanya. Tidak bisa demikian. Kalau mau bangun hubungan yang baik, apalagi kalau sudah berbicara tentang sahabat, rasa ego terkadang kita harus lepaskan. Contoh pada waktu kita sedang happy nih, terus tahu-tahu teman kita sedang mengalami masalah. Keluarganya kehilangan. Kita sedang ada pesta ulang tahun contoh nih. Kalau seorang sahabat ya segera diselesaikan pestanya, langsung segera datang ke temannya, sahabatnya itu. Egonya dibuang, nggak mikir, udahlah temanku santai aja lah, besok kan aku juga bisa datang. Kadang rasa ego itu dibuang, ditekan. Jadi egois itu bisa membunuh yang namanya sebuah hubungan. Yang berikutnya apa? Negative thinking. Mudah berpikiran negatif, curiga. Ini ada satu kisah nyata ini ya. Ini real sih, ini real. Terserah teman-teman bisa nanti berasumsi bahwa itu pekerjaan daripada si jahat atau itu sebenarnya lahir dari pikiran yang negatif. Tapi bisa nyambung sih dua hal ini. Jadi satu kali saya punya teman, ada dua teman kisahnya. Mereka berdua ini sahabatan. Lalu satu kali, sahabat dekat banget. Satu kali yang temannya ini punya teman yang lain. Dan akhirnya satu kali mereka jalan sama-sama, bertiga atau berempat. Jalan sama-sama. Ini sahabatan yang dua ini sahabatannya. Yang ini banyak ngobrol dengan teman yang ketiga dan keempat. Lalu teman yang pertama ini berpikir gini, langsung di pikirannya bisa muncul begini. Tuh lihat, dia udah enggak sayang lagi, udah enggak peduli lagi sama kamu. Di kepalanya muncul itu. Bisa muncul itu. Pernah merasakan? Saya rasa pasti pernah lah. Kayak hubungan kalian aja dengan pemimpin rohani kadang-kadang gitu kan. Waktu dengan pemimpin dekat banget. Satu kali kita udah mulai dewasa rohani, kita posisi kita mungkin sudah CGL dan pemimpin kita sudah menjadi coach. Awal deket, terus satu kali pemimpin coach kita ini yang boleh dibilang ya secara struktur seorang pemimpin, tapi waktu di luaran kita menjadi seorang sahabat, mungkin begitu ya hubungannya. Lalu coach ini, sahabat ini, teman ini lebih banyak menghabiskan waktu kepada CGL yang satunya. Mungkin karena sebenarnya mungkin ada CGL ini perlu banyak ditangani. Ada masalah dengan anak-anaknya atau mungkin sedang mengalami struggle. Akhirnya kita mulai yang namanya hubungan mulai berkurang. Bukan ditinggalkan, bukan dilepas, tidak. Tapi hubungan mulai berkurang intensitasnya. Mulai berpikir nih, sudah, memang pemimpinku cuma mau memanfaatkan aku. Gitu kan. Sedih, meratapi nasib sendiri, nonton Milea lagi. Gitu kan. Kenapa? Pikiran itu perlu dijaga. Jangan sampai kita negative thinking. Kalau udah negative thinking, iblis masuk di situ, kelar udah. Iblis akan kasih bumbu-bumbu pemanis, akhirnya Anda merasa iya benar itu. Berapa banyak teman-teman yang mengalami hal-hal demikian? Dengan pemimpin, dengan teman, sahabat. Yang paling konyol itu dengan sahabat sih menurut saya. Karena begini, kalau kamu bilang sudah bersahabat, seharusnya kamu sudah kenal dia. Dan boleh dibilang begini, hubunganmu dengan sahabatmu kan tidak mungkin dibangun dari 1 dan 2 hari atau 1-2 bulan. Pasti bertahun-tahun kan. Kalau bertahun-tahun berarti Anda tahu nih, Anda tahu bahwa tidak mungkin dia akan tinggalkan kamu. Pasti ada maksudnya. Kenapa kok mungkin lebih hari itu mungkin lebih banyak ngobrol dengan yang lainnya. Bukan karena sudah tidak sayang lagi dengan kalian, tidak. Negative thinking harus ditinggalkan. Kalau tidak itu bisa membunuh yang namanya hubungan ya. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, perkataan. Ini perkataan ini hati-hati kawan. Perkataan hati-hati. Kalau kita sudah lontarkan perkataan yang ya udah kita nggak usah sahabatan lagi. Udah aku benci kamu. Itu kata-kata itu nusuk. Kamu itu munafik, apalagi kata-katanya semakin
lama semakin kasar, semakin tajam. Itu melukai. Padahal mungkin maksud sahabat atau teman kalian tidak demikian. Itu melukai. Dan kalau sudah luka, kalau teman-teman sudah sering ya dengan ilustrasi, perkataan yang dilontarkan itu sama seperti kalau papan kayu dikasih paku. Minta maaf nih dicabut pakunya, tapi lubangnya masih ada, bekasnya itu masih ada. Memang itu kenyataannya. Jadi hati-hati gunakan perkataan kita. Yang ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 ini banyak orang abaikan, tapi ini penting. Dan saya rasa saya perlu sampaikan. Yang ke-6 adalah uang. Apa hubungannya? Sangat berhubungan. Kadang karena kita ini sayang dengan sahabatnya kita, pada waktu teman mengalami masalah, kita minta tolong nih. Pasti kan kadang-kadang teman tuh pasti cari teman, enggak mungkin teman cari pinjol gitu kan, cari rentenir, cari orang luar yang tidak dikenal, itu enggak mungkin udah. Pasti dia akan cari teman dekatnya. Karena apa? Menghindari rasa sungkan. Bro, ini mamaku kecelakaan bro, bisa pinjam uangnya dulu enggak? Dan biasanya kalau orang pinjam itu janji dia, betul ya? Nanti kira-kira tanggal ini tak kembalikan. Ini udah berhubungan dengan uang. So be careful dengan money. Pada waktu kita pinjamkan uang, dan pada waktu teman atau sahabat kita tidak kembalikan tepat pada waktunya, apalagi nominalnya cukup besar, itu kita bisa kayak tergores. Wah, temanku ini tidak bisa dipegang perkataannya. Balik lagi ke perkataan tuh. Janji asal janji. Ini bahaya. Hati-hati dengan uang. Uang juga bisa merusak yang namanya hubungan. Pekerjaan, kadang begitu kan, kongsian nih. Wah, sahabat enggak mungkin lah temanku akan makan aku dan lain sebagainya gitu kan. Pada waktu usaha semakin besar, semakin oke begitu kan, karena tidak ada perjanjian hitam di atas putih begitu kan. Akhirnya apa? Cuma modal saling percaya. Nggak, aku percayalah, dia sama seperti Yonatan dan aku Daudnya, dan begitu pula sebaliknya. Saling percaya. Tapi kalau sudah berbicara tentang kepeng, money, itu ceritanya lain, teman-teman. Hubungan bisa rusak karena itu. Jadi perlu ada ketegasan. Kongsian boleh dengan sahabat? Boleh. Boleh. Saling support boleh. Tapi perlu ada yang namanya perjanjian. It's okay, gak apa-apa ya, sama-sama dewasa dong. Bukan berarti kayak uang-uang ya teman-teman, bukan begitu juga, tidak. Tidak begitu, tapi ini profesional namanya. Oke, jadi kalaupun kita meminjamkan uang, pastikan begini, pastikan engkau tidak meminta kembali. Tidak berharap uang itu kembali. Itu lebih netral. Jadi lebih baik ya kalau pas ada teman atau sahabat yang sedang mengalami persoalan, dia mau pinjam, saya kadang ngomong begini. Kalau dia mintanya cukup banyak kan, pinjamnya cukup banyak, saya bilang, bro sorry, aku juga ada kebutuhan. Kalau mau udah, ini aja, bawaan aja udah. Udah kamu gak usah pikir uangnya kembali. Lebih baik demikian. Udah tutup mata lah, kita benar-benar pure memberkati. Bukan memberkati, menolong. Sahabat kan? Jadi hati-hati dengan uang ya. Oke, sekarang kita akan belajar sama-sama tentang tingkatan sebuah hubungan. Tingkatan sebuah hubungan. Yang pertama itu adalah orang asing. Ya kan, kita bertemu dengan orang luar, kita tidak kenal, atau mungkin kita beli makanan lewat aplikasi online. Dia datang, orang asing kan, dia datang nih ngasih makanan ke kita, tapi kita tidak kenal. Orang asing yang pertama. Ya kita hubungan apa? Dia antar makan, kita say thank you. Kita tidak terlalu kenal. Tidak ada hubungan yang lebih jauh daripada itu. Terus yang kedua adalah teman. Teman ini ada dua. Ada teman dekat dan jauh. Wah, ini jauh kau pergi. Dekat jauh 500 perak gitu ya. Itu bis kota itu zaman dulu ya. Teman itu dibagi dua, ada teman dekat dan teman jauh. Maksud teman apa ya? Teman yang bukan bicara tentang jarak doang, kayak dia di luar kota. Tidak, maksudnya teman-teman biasa begitu.
Kalau teman dekat tuh hubungannya ya lebih eksklusif lah, lebih sering kayak main bareng dan lain sebagainya. Itu teman dekat. Tapi dia belum masuk di klasifikasi orang yang ketiga. Ini yang namanya sahabat. Ini yang namanya sahabat. Ini yang dilakukan oleh Daud dan Yonatan. Mereka bangun yang namanya persahabatan. Lagu pun juga ngomong persahabatan bagai kepompong kan. Ada ikatannya. Waktu mereka menyatu nanti jadi kupu-kupu, indah. Kalau dibangun dengan cara yang baik. Buka di dalam Amsal 18 ayat yang ke-24. Amsal 18 ayat yang ke-24. Saya bacakan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Waktu saya renungkan firman ini, saya langsung mengiyakan. Kenapa? Karena saya lebih banyak sahabat, saudara punya sih, saudara punya. Tapi saya merasa bahwa saudara saya pada waktu itu dulu ya, pada waktu itu. Sahabat saya itu hubungannya melebihi seorang saudara. Seakan-akan kayak mereka ini lebih tahu persoalan saya, apa yang saya butuhkan daripada keluarga saya. Dulu ya, kalau sekarang keluarga jadi salah satu bagian yang paling penting dalam hidup saya. Pada waktu itu sahabat-sahabat saya, hidupnya mereka itu seakan-akan lebih daripada seorang saudara. Ini yang saya rasakan. Saya ada masalah, mereka ada. Saya senang, mereka juga ada. Itulah yang namanya sahabat. Dan kalau sampai masuk ke klasifikasi sahabat, maka semuanya ini diuji oleh waktu. Jam dinding. Semuanya diuji oleh waktu. Nah begini yang tadi saya bilang, sahabat dibangun dari 1-2 bulan. Oke, baru kenal 1-2 bulan. Oke, aku sahabatmu ya. Susah bro sis. Nggak bisa, butuh waktu tahunan. Baru kita bisa ngomong sahabat. Dan Anda tahu, saya itu suka bergaul dan saya jujur ya, saya tidak suka cari musuh. Tapi ya enggak tahu, mungkin kalau ada yang pernah terluka oleh perkataan saya, Anda tidak suka dengan saya, ya maafkan saya tidak suka cari musuh. Saya lebih suka cari teman atau sahabat. Jujur ini benar begitu. Bahkan contoh begini ya, kalau saya pulang ke Surabaya ini ada satu teman baik saya, sampai sekarang saya berhubungan. Sebenarnya banyak sih, banyak. Bukan cuma satu, ada banyak teman baik saya sampai sekarang juga masih berhubungan. Setiap kali saya pulang ke kampung halaman saya itu enggak, kotanya enggak besar, Surabaya sih. Kecil aja kotanya. Pulang ke Surabaya, itu udah pasti yang jemput itu bukan keluarga saya. Karena saya memang tidak pernah telepon sih, maksudnya saya enggak mau merepotkan keluarga saya. Karena saya punya teman itu sahabat ya, deket banget. Dan dia tinggalnya dekat juga dengan Bandara Juanda kalau di Surabaya. Dia adalah orang yang selalu available. Sekalipun dia sibuk, dia akan tetap upayakan untuk bisa jemput saya. Kecuali dia enggak bisa. Kalau dia enggak bisa, ini ajaibnya gini. Kalau dia enggak bisa, bukan dia, bro sorry enggak bisa jemput, tak kirimkan Grab, bukan Grab sebut merek. Tak kirimkan ini transportasi online. Enggak begitu. Dia langsung akan telepon temannya, teman yang lain juga, teman saya juga, untuk jemput saya. Karena begitu dekatnya sampai sekarang. Dan kalau saya ke Surabaya, main ke Surabaya begitu ya. Anda kenal saya? Belum tentu kenal kan? Saya juga bukan artis. Tapi Anda tahu kalau saya di Surabaya, itu kalau ketahuan gitu ya, kayak ada paparazzi begitu. Kalau ketahuan, maka telepon saya itu akan langsung, bro di mana? Bro di mana? Tak datengin ya. Udah kayak banyak orang itu yang kayak mau ketemu ya, padahal ya cuma ngobrol doang. Kenapa? Ya saya suka berteman, saya suka bersahabat. Sampai sekarang masih berhubungan baik dengan mereka semuanya.
Saling support. Kalau mungkin saya jarang komunikasi dengan mereka, minimal saya lihat dari sosial media. Stalking lah ya. Sama seperti kalian. Pada waktu saya stalking, saya lihat mereka sudah mengalami pencapaian demi pencapaian. Saya cukup senang, ikut senang juga. Pada waktu mereka mengalami masalah langsung saya kontak. Bro gimana? Semangat ya, tetap kuat ya. Aku doakan ya. Ini yang saya lakukan. Sahabat. Yang keempat, hubungan yang lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Ku rindu kau. Tuh asik ya. Yang keempat adalah, nah ini yang kalian suka ini ya, pasangan hidup. Pacar lah ya, pacar. Terus apalagi atau suami, istri. Ini masuk dalam kategori yang keempat, hubungan yang keempat. Tingkatan sebuah hubungan yang ujungnya itu adalah pencapaian yang terindah menurut saya. Kalau ada satu ini orang namanya dokter John Goodman, dia mengatakan marry your best friend. Nikahi, kalau orang Jawa bilang konco apimu, sahabatmu, teman baikmu. Kenapa? Karena kita udah tahu boroknya mereka seperti apa. Jadi jangan kita menikahi kayak pasangan yang kita baru tahu, kayak kita ambil kucing dalam karung. Kita enggak tahu kejelekannya, kita cuma tahu baik-baiknya doang, kita nikahin dia dan akhirnya song. Waktu nikah, lu kamu kok gini, dulu kamu enggak begini, konflik terus. Nikahi sahabatmu. Itu yang perlu kita lakukan. Bangun itu. Jadi kalau kalian tidak punya sahabat, cari sahabat. Saya tahu kalau kalian tidak punya sahabat, tidak punya teman, berarti kalian belum join di dalam connect group. Join di dalam connect group supaya banyak teman. Aku join connect group, tapi Anda pasif pasti. Kalau tidak dapat pacar, Anda pasif. Anda tidak membuka diri. Bertemanlah dengan banyak orang. Dengan sikap hati yang baik, mengasihi mereka semuanya apa adanya. Nanti kita akan belajar untuk kita menjadi seorang sahabat, teman yang baik, cara membangunnya bagaimana. Ya. Kita belajar sama-sama ya. Kita mau bukan cuma kita jadi orang yang rohani, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, tapi kita juga perlu punya hubungan yang baik dengan sesama. Tapi jujur ya, hubungan itu akan bisa berjalan dengan baik, salah satunya adalah kita perlu bergaul juga dengan Tuhan. Benar ini? Ini benar. Kalau enggak rasa curiga, rasa iri yang tadi saya bilang yang membunuh sebuah hubungan itu iri hati, insecure, terus egois, negative thinking, perkataan, uang dan lain sebagainya, itu akan mulai menguasai diri kalian semuanya. Ini yang coba kalian itu hindari. Salah satu caranya adalah mau enggak mau bangun hubunganmu dengan Tuhan yang baik. Waktu kalian ketemu dengan Tuhan sang sumber kasih itu, hati kita dipulihkan. Mungkin kita pernah ada benci, dikecewakan dan lain sebagainya, maka kita perasaan itu akan Tuhan angkat. Asal kita mau jujur di depan Tuhan. Dan Tuhan akan tolong kita untuk kita bisa jadi teman, bisa jadi sahabat yang baik. Amin. Oke, sekarang kita masuk di dalam poin-poin yang terakhir. Bagaimana cara membangun atau memulai sebuah hubungan. Sebuah hubungan. Yang pertama, kalian tidak perlu menjadi orang lain. Jadi diri sendiri. Tidak perlu jadi orang lain. Jadilah diri sendiri. Tidak ada kepura-puraan. Apa adanya. Kadang kita ingin bangun hubungan dengan orang, kadang-kala karena mau diterima, maka kita tonjolkan semua yang baik, betul ya? Kita suka dengan seseorang, kadang yang ditonjolkan adalah kemevahan kita. Handphone yang mata 3,
Padahal kalau dibuka gitu kan matanya cuma satu. Itu kan semuanya matanya palsu semuanya. Ada apa namanya? Ada apa tuh? Stikernya. Supaya diterima di kalangan itu. Akhirnya kita karena mau diterima di kalangan itu, karena kita punya maksud untuk bisa bersahabat atau kita mau pacaran dengan orang yang ada di dalam komunitas itu, maka kita cara hidup kita ngikutin mereka. Nggak punya motor, cicil motor, padahal kita nggak punya uang, penghasilan kita terbatas, atau cicil mobil itu lebih sultan lagi ya. Beli handphone yang mahal-mahal supaya diterima oleh mereka. Tidak perlu kawan. Apa adanya saja. Jadilah diri sendiri, itu penting. Jadi diri sendiri, tidak perlu jadi orang lain. Jadilah, menjadi orang lain. Ini salah tulisan saya ini. Sorry, maaf. Menjadi diri sendiri, maaf ya. Ralat sendiri. Maafkan saya ya. Saya manusia biasa yang tidak menjadi diri sendiri, bukan menjadi orang lain. Itu kan aneh ya. Jadi diri sendiri, maaf. Supaya Anda tidak ngantuk ya. Jadi diri sendiri, tidak ada kepura-puraan di dalamnya. Yang kedua adalah menjadi orang yang dapat dipercaya, menjadi orangnya sini ya, yang dapat dipercaya. Jadi orang yang dapat dipercaya. Dikasih kepercayaan kita lakukan. Kita jadi orang yang kayak bertanggung jawab. Terus jadi orang yang enggak ngember, tahu ya, enggak ngember ya. Waktu diceritain sesuatu kita ceritakan ke orang lain. No. Waktu mereka mengalami persoalan, yuk kita hadapin sama-sama. Kita berdoa sama-sama di dalam Tuhan kan. Kita berdoa sama-sama, kita support. Enggak usah khawatir, ayo semangat. Enggak perlu diceritakan ke, tahu enggak ada masalah nih, enggak perlu bro, sis. Terus perlu yang namanya apa? Keterbukaan. Enggak bisa yang namanya kita mau bangun hubungan untuk menjadi seorang sahabat, pinginnya apa? Mereka cerita terus, teman kita atau sahabat kita cerita terus ke kita. Kita juga belajar untuk terbuka. Ya open, tapi sekali lagi ya, ada hal juga yang tidak perlu kita ceritakan ke teman bahkan sahabat kita. Ada hal tertentu mungkin. Kita perlu yang namanya keterbukaan, bangun rasa percaya itu ya. Yang ketiga, tulus dan tidak ada motivasi yang terselubung. Tahu ya, pokoknya kelihatan. Terselubung. Tulus dan tidak ada motivasi yang terselubung. Kita mengasihi mereka ya karena kita mengasihi. Kalau kita dilukai ya it's okay, tidak apa-apa karena kita sahabat. Teman-teman lihat, perhatikan pada waktu Daud dengan Saul hubungannya. Itu luar biasa loh. Daud juga bisa sakit hati. Bapakmu tuh mungkin kalau gitu ya, kalau zamannya bapakmu tuh loh menjengkelkan sekali. Dia mau bunuh aku padahal aku banyak tolong bapakmu loh. Daud enggak lakukan itu juga. Malah si Yonatan cover Daud. Udah aku tanya papaku dulu. Apakah nanti papaku ini benar-benar mau bunuh kamu atau tidak? Kita kasih tanda ya begini. Akhirnya ternyata benar. Bapaknya benar-benar mau bunuh Daud. Akhirnya si Yonatan bahkan sampai mau dibunuh oleh papanya sendiri. Si Daud bilang kepada Yonatan bilang kepada Daud, udah kamu lari aja. Akhirnya mereka pelukan, mereka bertangis-tangisan. Kenapa? Karena mau tidak mau hubungan mereka akhirnya harus terpisah. Oleh jarak ini tentunya. Tapi kalau untuk kasihnya tetap sama. Tulus. Tidak ada motivasi. Aku bergaul dengan dia karena dia tajir. Kemana-mana ayam geprek gratis. Kemana-mana makan steak gratis. Kemana-mana enak, aku dijemput. Tidak ada motivasi di dalamnya. Tulus bangun hubungannya. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Yang keempat, ini agak panjang ya. Ada di saat
mereka down. Yang pertama, ada di saat mereka down. Berikutnya, ada di saat mereka meraih kemenangan atau mimpi-mimpi mereka. Buka di dalam Amsal 17 ayat yang ke-17. Amsal 17 ayat yang ke-17. Firman yang terakhir, minta tolong teman-teman dari PAW bisa naik ke atas. Amsal 17 ayat yang ke-17. Sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sahabat menaruh kasih setiap waktu. Baik pada waktu mereka ada di posisi bawah, mengalami masalah, keluarga berduka, kehilangan pekerjaan, putus dari pacarnya. Kita support mereka. Kita ada, minimal kalaupun mungkin Anda udah terpisah oleh jarak, apalagi sekarang ya. Physical distancing, social distancing. Bukan physical distancing. Terpisah oleh jarak. Saat ini mungkin oleh orang tua tidak boleh banyak keluar bertemu. Minimal pada waktu mereka mengalami masalah, Anda langsung call. Bro, gimana? Kamu enggak apa-apa, kuat ya, semangat ya. Aku support kamu, kalau butuh apa-apa kontak. Sampai sekarang saya belajar begitu. Bro, kalau ada apa-apa jangan sungkan ya, kontak aja. Seringkali mereka yang sungkan, enggak kontak-kontak. Tapi saya tetap berdoa buat mereka. Ada pada waktu mereka down. Menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi saudara pada waktu kesukaran, ini kan pada waktu kesukaran. Bahkan bukan cuma pada waktu mereka mengalami masalah, tapi waktu mereka meraih mimpi-mimpi, mereka mengalami kemenangan demi kemenangan, kita juga turut bahagia. Itulah sahabat, bukan kita iri. Kita gak boleh iri, kawan. Kalau engkau bersahabat, lakukan hal ini. Jangan jadi orang lain, jadilah diri sendiri. Makanya jangan jadi orang lain, jadilah diri sendiri. Ini canggih ya, pengkhotbah itu begitu ya. Lalu yang kedua, menjadi orang yang dapat dipercaya, tanggung jawab. Kalau janji tepati janjimu. Jam sekian datang on time kalian. AOG on time ya. Terlambat mulu, jengkel orang. Ya, jadilah orang yang dapat dipercaya. Terus tulus dan tidak ada motivasi yang terselubung. Benar-benar mengasihi karena mengasihi. Tidak ada embel-embel. Aku mengasihi karena engkau baik. Itu dunia, kawan. Kita mengasihi karena ya aku mengasihi kamu. Bukan aku mengasihi karena kamu sudah baik sama aku. No, itu salah. Aku mengasihi karena aku mengasihi kamu. Udah, that's it, selesai. Ada motivasi di belakang. Bukan karena kita dijemput. Bukan karena setiap bulan kita dapat setoran. Bukan karena setiap kali kita hangout kita dibayarin. Bukan karena itu. Dan jangan bangun persahabatan juga dengan itu, salah. Kadang kan kalian pengen punya teman banyak, karena kalian punya uang, traktir kan. Satu kali uangmu tidak ada, sahabatmu yang kau bilang sahabat, hilang. Karena kau bangun dengan cara yang salah. Yang terakhir, ada di saat mereka down, waktu mereka sedang mengalami persoalan masalah, kita ada buat mereka. Kalau kita memang benar-benar tidak bisa hadir ya kita kontak, kita WhatsApp mereka. Apalagi sekarang sudah bisa ini kan, video call. Video call. Semangat ya bro, semangat ya. Dan kita juga patut bersukacita, berbahagia pada waktu saudara kita, sahabat kita, mereka mengalami yang namanya pencapaian demi pencapaian. Dan saya percaya kok, temanmu juga sahabatmu tidak akan lupakan engkau juga. Mereka juga akan ingat. Dan kalau mereka ada di atas, mereka juga akan rindukan untuk kalian juga akan naik ke tempat di mana mereka berada. Saya rasa pasti begitu. Asal motivasi benar, tabur yang baik, mengasihi dengan dasar kasih yang benar, saya percaya hubungan kalian akan baik. Bukan cuma dengan Tuhan. Kita bilang Yesus bukan cuma dikasih Allah, tapi dia dikasih oleh banyak orang, begitu kan? Orang-orang sekitarnya. Kita juga sama. Orang-orang anak-anak Tuhan, kita harus dikasih Tuhan. Dan kita harus dikasih sesama. Dengan cara kita mengasihi terlebih dahulu. Amin. Oke, mari tutup Alkitabmu, mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Raihlah janji yang Tuhan beri. Amin.
di dalam hatimu yang suci. Serasa aku tak percaya, harapan Dia beri dalam hidup. harapan Dia beri dalam hidupku. Karena kita selalu berdekatan, Kita selalu berdekatan. tak terasa kini kau berpisah. Kesatuan hati yang terbuka, yang membuat kita kuat. karena persahabatan kan kekal bila Yesus beserta. Persahabatan tak kenal perasaan kecewa, sampai waktunya tiba pulang ke rumah Bapa. Waktu hidup tak panjang, bersahabatlah, persahabatan kan kekal. Amin. Kami tahu Engkau ada ya Tuhan dalam hubungan kami dengan sahabat-sahabat kami, khususnya buat rekan-rekan kami yang ada di dalam CG kami, para pemimpin rohani kami. Pulang ke rumah Bapa, waktu hidup tak panjang, karena persahabatan kan kekal bila Yesus. Persahabatan kan kekal bila Yesus beserta. ya Tuhan, Kau yang mengikatkan kami dalam kasih persahabatan. Perasaan kecewa Sampai waktunya tiba pulang ke rumah Bapa. satu hidup tak panjang. Katakan bersahabatlah, bersahabatlah. Bapa, terima kasih ya Tuhan, hari ini kami belajar tentang arti sebuah persahabatan. Kami membangun hubungan yang sesungguhnya ya Tuhan. Mampukan kami. Kami tidak mau cari musuh, tapi kami mau cari teman-teman sebanyak-banyaknya. Bahkan kami mau cari sahabat-sahabat sebanyak-banyaknya ya Tuhan. Dan kami tidak mau jadi orang yang apatis dengan sekitar. Kalau kami keluar, kami main pada waktu nanti pandemi berakhir ya Tuhan, di dalam CG atau mungkin kami hangout sama-sama, kami juga mau belajar untuk letakkan gadget kami. Kami akan banyak ngobrol dengan teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, menghabiskan waktu dengan mereka, karena kami tahu karena satu kali nanti mungkin kami akan berpisah, beda kota, tempat, karena pendidikan, atau mungkin karena kami nantinya akan masuk di dalam tingkat sebuah hubungan yang keempat ya Tuhan, kami masuk di dalam pernikahan. Mungkin waktu tidak banyak dengan sahabat-sahabat kami lagi. Maka dari itu kami belajar menghargai waktu-waktu yang ada. Dan kalau saat ini kami punya banyak teman-teman di dalam CG, kami akan menghargai hubungan itu ya Tuhan. Kami mau jadi diri kami sendiri. Kami mau jadi orang yang tulus dalam membangun hubungan ya Tuhan. Kami mau jadi orang yang dapat dipercaya. Dan kami juga senang pada waktu teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, mereka dapatkan kepercayaan atau promosi berkat-berkat Tuhan. Dan kami juga akan belajar untuk sebisa mungkin hadir saat mereka juga mengalami masalah atau persoalan. Begitu pula sebaliknya Tuhan. Tapi kami tahu kami tidak mau jadi orang yang baperan. Kalau mungkin teman-teman kami sedang sibuk, waktu kami sedang mengalami persoalan masalah, kami belajar juga untuk tetap punya hati yang legowo ya Tuhan. Karena kami tahu mereka sebenarnya juga merasa sedih karena tidak bisa datang atau mensupport kita. Ajar kami punya hati demikian, sama seperti Engkau ya Tuhan. Pada waktu Engkau dianiaya di atas kayu salib, pada waktu Engkau ditangkap ya Tuhan,
Yudas mengkhianatimu yang pertama-tama. Dan berikutnya murid-murid yang lain juga meninggalkan Engkau. Engkau tetap mengasihi mereka. Engkau tetap anggap mereka bukan cuma sekedar sebagai murid, tapi Engkau juga anggap mereka sebagai sahabat-sahabat-Mu. Kami mau belajar punya hati sama seperti Engkau ya Tuhan. Kami bergaul, kami berteman, kami bersahabat bukan karena ada apa-apanya, tapi pure karena kami mengasihi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa kalau ada di antara teman-teman yang mungkin pernah mengalami bullying, akhirnya membuat kita tidak bisa bergaul atau percaya terbuka dengan orang-orang yang dekat dengan kami. Tuhan, jamah hati kami, jamah hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi-Mu teman-teman. Tuhan mengasihi-Mu. Berapa orang yang mungkin pernah melukaimu? 1, 2, 5 orang. Tapi sadarkah engkau ada 10, 15, 20. Mungkin ada banyak ratusan orang nantinya yang mau support engkau, yang mau jadi sahabat-sahabatmu, yang mau jadi teman-temanmu. Lupakan, ampuni orang-orang yang pernah menyakitimu. 5-15 orang itu, ampuni mereka, kasihi mereka. Biar hatimu tenang. Biar engkau punya hati yang legowo, hati yang mau percaya, mau terbuka, belajar mau terbuka dengan teman-temanmu, teman-teman yang baru. Jangan takut terluka, jangan takut kecewa. Kalaupun Tuhan izinkan kembali, it's okay, tidak apa-apa. Itu untuk engkau diproses punya hati yang besar. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau jadi sahabat-sahabat yang baik, dan itu dimulai dari kami terlebih dahulu. Kami tidak tunggu orang lain mengasihi kami terlebih dahulu, tapi biarkan kami mengasihi teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang ada dalam sini kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami rasakan kedamaian. Dan mulai dari hari ini kami akan bangun persahabatan dengan teman-teman segi kami, teman-teman di sekolah kami, di kampus kami, ataupun teman-teman di pekerjaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mari teman-teman semuanya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur perjamuan. Teman-teman bisa ambil roti dan angkat di tangan kanan Anda semuanya. Kasih Yesus begitu luar biasa atas kehidupan kita. Kasih Yesus itu tanpa batas. Dia mengasihi kita apa adanya. Bahkan dia tebus kita di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib untuk tebus dosa kita. Betapa cintanya Yesus atas hidupnya kita. Tubuh yang tercabik-cabik di atas kayu salib itu, darah yang tertumpah diberikannya kepada kita. Sudah selayaknya kita mengikuti Yesus, bukan karena kita diampuni dosanya, tapi karena kita benar-benar mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan, ajar kami anak-anak muda AOG untuk mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi, melakukan kehendak-Mu menjadi kesukaan kami, melakukan firman-Mu itu menjadi kesenangan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Matius 26 ayat yang ke-26, penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhmu. Roti yang ada di tangan kita adalah roti biasa, tapi kita tahu waktu kita nantinya kita makan, kita sedang bersekutu dengan pribadinya. Hargai pengorbanannya, hiduplah benar, hiduplah mengasihi Dia. Lakukan apapun juga sama seperti Engkau lakukan untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Dan kami juga mau mengasihi sahabat-sahabat kami, teman-teman kami. Bahkan musuh-musuh kami juga akan mengasihi mereka. Mari makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan anggur atau teh, apapun juga, dan angkat anggur tangan kanan Anda. Anggur yang kami angkat adalah anggur biasa ya Tuhan. Kami tahu ini adalah perlambang daripada darah Yesus, darah yang membasuh hidup kami, mengampuni segala dosa kami, menyucikan kami, dan melahirkan kami nanti satu kali waktu kami
meninggal kami akan berjumpa dengan Engkau dan kami akan menerima kerajaan yang kekal. Terima kasih ada janji yang begitu manis, begitu luar biasa kami dapatkan. Kami belajar menghargai pengorbanan-Mu, kami akan hidup kudus. Kalau kami jatuh kami akan bangkit kembali. Kalau kami menyakiti hati Tuhan kami akan minta ampun, tersungkur dan kami akan kembali mengasihi Engkau, melayani Engkau ya Tuhan. Mampukan kami, mampukan kami. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih dosa kami sudah diampuni. Kami adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih ya Tuhan. Mari minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar sungguh indah yang Kau fikirkan tentang. Terima kasih Tuhan. Tak terselami bagimu, sungguh indah. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah. terselami bagiku. Sungguh Taruh kedua tanganmu di dada. Mari sama-sama kita yang sudah bisa berbahasa lidah, mendapat karunia berbahasa lidah, mari angkat suaramu, sembah Dia. Shikaya rapata karapata karalamayasi. Shikaya rapata karapata karalamayasi. Yang belum mendapatkan karunia berbahasa lidah, mari sembah Dia, angkat suaramu, tidak ada yang berdiam diri. Naikkan syukurmu di hadapan Dia. Shikaya rapata kararabarabarabarabarabar. Shikaya rapata kararabata karalamayasu. Shikaya ramata karalamayasi. Sungguh indah. Shirararamaya ramaya ramaya ramu. Kiraramaya ramaya sendari ramu. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang kami Tuhan. Shikaya ramaya ramaya se. Kiraramaya ramaya ramaya se. Kiraramaya ramaya su. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya rapata karalamaya shikar ya rapakaralamaya. Kiri bikaya rapata karalamaya. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarkan di hari-hari ini, di minggu-minggu ini ya Tuhan, kami belajar banyak tentang sebuah hubungan. Kalau hari ini kami banyak berbicara tentang arti sebuah persahabatan, hubungan yang sesungguhnya dengan orang-orang di sekitar kami. Kami mau belajar dimulai dari kami menjadi sahabat-sahabat terlebih dahulu ya Tuhan. Mengasihi teman-teman kami sama seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan nanti kami juga belajar tentang kasih dengan keluarga, bahkan nanti dengan pacar kami,
atau calon suami atau istri kami ya Tuhan. Terima kasih memberkati kami semuanya Tuhan. Buat hati kami terus mendekat dengan Engkau. Yang tidak akan tergantikan adalah hubungan kami dengan Engkau. Engkau segalanya, Engkau yang terutama. Dan kami tahu Engkau yang memampukan kami untuk kami bisa membangun hubungan yang kekal dengan orang-orang di sekitar kami. Sahabat kami, teman-teman kami, pemimpin rohani kami, orang tua kami, keluarga kami, bahkan musuh-musuh kami ya Tuhan. Atau nantinya kami akan membangun hubungan persahabatan kasih dengan pasangan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan. Mampukan kami. Persahabatan yang kekal karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih. Materaikan firman-Mu, berkati kami semuanya. Di masa-masa pandemi ini kami akan terus connect dengan Engkau dan connect dengan sesama kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. God bless you semuanya.